Yo, what's up everybody? Di video kali ini gua lagi ada di One Shop Accessories. Iya, di channel baru ini akhirnya gua nge-review motor orang lagi. Seperti yang bisa kalian lihat di belakang gua, di sini ada Vario. Sama seperti di channel sebelumnya, itu Vario pertama yang gua review adalah Varionya si One Shop Accessories ya. Ini bengkelnya buat kalian yang belum tahu itu udah pindah ke daerah Wai Halim. Kalian cek aja Instagramnya untuk info lebih lanjut soal bengkel One Shop Accessories. So oke guys, jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung cek aja. Ini dia videonya. So oke guys, jadi ini dia Varionya. Ini adalah project terbaru dari One Shop Accessories yang kemarin kalau kalian misalnya nonton di Instagram gua di Reels kemarin itu ini ikut kontes juga. Cuman memang gue nggak bikin video panjang ya di kontes itu karena layout motornya sekali lagi memang nggak memungkinkan untuk bikin video versi panjang. Nah, untuk review motor ini kebetulan karena udah sore ya, udah mau maghrib juga, kita akan review singkat aja sekelihatannya. Walaupun memang kelihatannya ini banyak banget part yang harusnya di review ya atau dijelaskan karena ini partnya macem-macem cuy. Ada yang dari Vietnam, Italia, Jepang, sampai juga ya pastinya Thailand lah ya. Untuk ya bisa kalian lihat sendiri ya, untuk konsepnya sendiri ini kalau di kontes kemarin itu ikut ke kelas Proper Pro ya. Proper Pro apa itu? Proper Promatic ya. Proper Pro. Oke, pokoknya kasta tertinggi lah ya kalau misalnya bisa dibilang di kontes-kontes itu. Paling bergengsi ya. Nah, itu one shop-nya lagi ada di sana ya, si Irwan. Jadi di kontes kemarin ini masuk kelas paling bergengsi lah pokoknya. Jadi kita langsung review aja seperti biasa. Kalau di channel kemarin kita mulai nge-review itu pasti dari master remnya dulu. Jadi ini dia master remnya, dia pakai Aku 1 Brembo Corsa Corta RCS 15 ya guys ya. Jadi ini master remnya sendiri itu pakai ukuran piston 15. Kemudian di sini juga ada pakai adjuster ya untuk setel jauh dekatnya si lever handle remnya. Dan ini untuk adjusternya dia pakai light tag disambung ke sebelah kiri. Oh ya, by the way ini motornya bener-bener motor baru ya, Vario 125 yang bener-bener ini motornya motor baru langsung dibedel dijadiin untuk kontes. Dan kita lanjut lagi untuk tabung minyak remnya. Di sini tabung minyak remnya pakai merek P Titanium dari Vietnam. Kemudian juga di sini saklarnya dia pakai saklar Aku 1. Nah, saklar Aku 1 ini katanya bisa dipakai di kiri dan kanan. Kalau misalnya kalian bisa lihat di sini ada, nah ini lubang buat kabel. Kalau misalnya kalian mau pakai saklar ini di sebelah kiri, jadi lubang kabelnya nanti akan muncul dari situ. Berhubung ini dipakai di sebelah kanan, jadi lubang kabelnya itu ada di sebelah bawah nih guys. Tuh lah, nggak kelihatan lagi ya. Pokoknya ada di bawah ya, dia ada di bagian sini. Jadi kalau misalnya di kiri nanti kabelnya akan keluar dari sebelah sini. Kemudian ini untuk gas spontannya pakai Aku 1 juga. Kemudian ini baut titaniumnya banyak banget ya. Ini kalau misalnya mau review semua capek juga nih guys. Baut titaniumnya kurang lebih kalau misalnya dinilai berapa persen itu kurang lebih ya, kalau kata orangnya 87% lah ya. Jadi hampir ke bagian-bagian dalam juga sudah pakai baut-baut titanium. Aduh capek. Ya untuk bagian speedometer yang jelas sudah pakai Koso, bisa dilihat di sini mereknya ya. Kita lihat displaynya seperti apa. Nah ini ya. Ini sudah pakai Koso untuk bagian speedometernya, emblemnya juga sudah titanium. Kemudian ini spionnya itu dia pakai H2C. Nah H2C ini itu kalau nggak salah brand Vietnam juga. Jadi untuk sebelah kanan itu juga udah banyak banget ya. Terus juga ini di apa ini namanya, jalur stangnya juga sudah titanium. Kita ke sebelah kiri, di sini ada saklar GSX ya. Saklar GSX karena di sini dia pakai Proji yang memang saklar favorit untuk Proji yang sudah pakai electric leveling, terutama itu pakai saklar GSX kayak gini nih. Jadi kalau misalnya ngatur leveling itu gampang nih, tinggal naik turunin aja. Kemudian di sini ada handle. Nah, ini handle-nya handle koken yang versi Jepang punya ya, kata Irwan sih ya. Jadi ini part-partsnya itu banyak dari
parts-parts campur-campur lah ya, Vietnam, Thailand seperti yang gue bilang tadi. Dan jangan lupa juga memang di sini pakai karbonan di beberapa bagian bodi kasar, walaupun memang belum keseluruhan bagiannya itu sudah pakai karbon Kevlar ya. Dan ini untuk motifnya termasuk motif yang baru ya, dan finishingnya juga dia finishing matte, bukan yang glossy, jadi lebih memberikan kesan mewah gitu guys. Nah itu untuk bagian atasnya. Oh ya, satu lagi di sini dia pakai steering damper ya. Ini steering dampernya dia pakai punya Showa. Ini kalau nggak salah, gue kurang paham di Showanya dia copotan dari Moge atau gimana ya. Kalian mungkin ada yang paham soal Showa yang satu ini. Steering damper yang satu ini steering dampernya nggak terlalu yang berat gimana gitu sih ya. Nih ya, kalau misalnya kalian mau lihat belok-beloknya ini kayak gini. Nah kurang lebih seperti itu. Kemudian ini di sini juga ada beberapa parts karbon. Ini kayak gini di sini, dan emblem-emblem titanium. Nah kita ke bagian bawah depan. Bagian bawah depan ini dia lumayan mantap lah ya, bagian pengereman depannya. Untuk suspensi depan ini dia pakai LCM suspension yang asnya ini apa sih namanya, rainbow ya, rainbow atau blue gitu ya, rainbow sih kayaknya, soalnya ke atas itu dia agak hijau gitu ya. Terus lagi fitting remnya di sini dia percayain sama Hell. Untuk selangnya dipercayakan pada Hell. Kemudian fittingannya juga pastinya pakai HYB nih, yang lagi rame banget nih fittingan HYB nih ya. Banyak banget yang pakai fittingan HYB sekarang ini. Kemudian untuk bagian disnya ini, wah disnya lupa nanya lagi. Tadi ini pakai dis apa ya, Cok? TQ6 Vietnam. Apa? TQ6. TQ6. Ya. Merek baru lagi, itu gue baru denger tuh. Vietnam ya. Untuk dis depannya ini Vietnam full floating apa? Enggak ya? Enggak ya, bukan full floating ya, ini kayaknya semi floating, dan floatingannya itu dia pakai titanium juga cuy. Dan yang menarik di sini, kalau kebanyakan as roda itu kalau misalnya murnya itu dia titanium tapi asnya stainless, kalau ini asnya juga stainless cuy. Ini sampai asnya juga stainless ya. Kebanyakan mungkin kalian tahu kalau as roda itu kebanyakan asnya justru yang stainless, kemudian ditutup dengan mur yang titanium. Nah beralih ke pengereman kalipernya, ini jujur gue baru pertama kali ngelihat secara langsung kaliper yang nikel 4 piston monoblok atau bukan ya? Bukan ya, tapi yang jelas ini tipenya radial ya. Kemudian ini bracketnya dia pakai bracket CNC ya, finishing CNC. Kelihatannya sih finishingnya CNC, tapi gue nggak tahu ini custom atau memang sudah ada jualan PNP-annya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, kemudian ini kalipernya pakai kaliper Brembo GP 484 kalau nggak salah tadi katanya keterangannya ya, gitu. Nah, buat kalian nih gimana nih? Kantong sudah meronta-ronta atau belum melihat spek dari pengereman depan Vario 1 ini? Kemudian velgnya ini pakai velg King Speed V2 ya kalau nggak salah, yang model seperti ini. Nah, ini yang King Speed V2. Ini silvernya bawaan sih kelihatannya, ini bawaan pabrik ya. Kayaknya bukan lunturan sih kelihatannya. Kemudian juga jangan lupa pentilnya, Cuk. Sampai pentil itu dia pakai titanium. Untuk bannya di sini pakai Pirelli Diablo Rosso. Ya, untuk yang depan ini pakai ukuran berapa ini ya? Mana sih? Pakai ukuran 90/80 untuk bagian depannya. Oke, jadi itu dia untuk pengereman depan ya, untuk bagian depan. Sama ini juga bracket selang remnya sih kelihatannya CNC ya, cuman finishingnya bagus sih. Kalau memang ini cuman bubutan biasa sih, mata bubutnya bagus ya. Karena looknya itu bener-bener hampir mirip kayak CNC. Nah, ke bagian belakang, kalau baut titanium kayaknya udah nggak usah diomongin lagi lah ya. Kayaknya memang sudah hampir semua bagiannya itu sudah pakai titanium. Kalau sampai kita ngelihat ke bagian dalamnya sekalipun, nah, tuh ya, bagian mesin ini karena memang motornya itu motor baru ya, jadi ngelihat bagian dalam mesinnya itu fresh, gitu ya, dikombinasiin dengan selang-selang ala-ala Samco ya, sepertinya. Kalau untuk Samco beneran apa bukan, gue juga kurang tahu. Ini ada
baut lagi kabel-kabel yang di rapihin ya. Dia kayak pakai serat gitu supaya terlihat lebih rapih. Itu kalau misalnya kalian bisa lihat ya di bagian sebelah situ. Nah, kalau misalnya di mobil mah itu kayak ala-ala wire tag gitulah ya. Jadi dirapihin kayak gitu. Yang jelas bagian titaniumnya udah full banget. Kemudian bagian keluar sedikit di sini stepnya. Stepnya pakai apa nih, Cok? Stepnya pakai Uda Racing. Udah. Uni. Uni ya, sama Uda sama Uni orang Padang. Iya, orang Padang. Oh, berarti ini dari Padang nih ya. Varionya pakai Uni Racing, Uni sama Uda Racing ya, dia kolaborasi yang bikinan orang Padang katanya. Jadi gitu. Terus untuk standar 1 dan standar 2-nya sudah jelas karena kelasnya proper matic. Di sini sudah pakai titanium, pakai P titanium, PT titanium ya. Sekarang udah nggak IT Salaya lagi ya. Kalau IT Salaya kalau nggak salah kan dari Thailand. Sekarang sudah berakhir ke Vietnaman nih. Dan yang mantapnya juga nih di bagian belakang, untuk suspensi belakang, kalau gua memang lebih prefer ke Öhlins. Kalau yang satu ini ya, lo jangan salah, kalau misalnya ini cuman YSS ya, kalau misalnya lo cuman ngelihat ini sebagai YSS biasa, lo salah besar bro. Karena ini YSS-nya adalah YSS G Racing yang memang untuk Vario, dan di sini setelan kompresinya itu dia ada 2 ya, sampai setelan kompresi. Halo kok, beli Mio lagi kok, orang gila. Nah, kemudian ini kalau misalnya kalian lihat di sini ada adjusternya juga ya. Nah, adjusternya ini untuk preloadnya dia pakai fitting HYB, kemudian di sini dipadukan dengan adjuster TBT ya kok. Adjuster TBT yang setelannya juga sudah dirubah menggunakan titanium. Nah, info untuk pernya, karena si adjusternya ini lumayan panjang ya, daripada harus motong per aslinya punya YSS G Racing ini akhirnya dirubah menggunakan pakai per YSS G Racingnya punya Nupo. Jadi supaya ukurannya lebih pendek. Kalau Nupo itu kalau nggak salah 280 ya untuk shocknya, jadi pernya secara otomatis lebih pendek. Jadi untuk ngakalinnya daripada harus motong per bawaan si YSS Vario-nya, akhirnya diganti dengan punyanya Nupo guys. Ke bawah lagi di sini CVT-nya dia sudah CVT-nya sudah pakai punyanya Airblade ya di sini. Airblade yang model terbaru, dan yang kalau misalnya kita mau bener-bener review secara detail di sini ada apa ini ya namanya, bracket CNC juga kelihatannya. Itu dia buat pegangan si tali rem belakang nih guys, tuh ya. Kalau kalian mau lihat bagian bawahnya secara lebih detail nih, nah tuh, karena motornya sekali lagi ini motor baru, jadi fresh bener kelihatannya ya. Cuman sayangnya kemarin di kontes itu juara 5 ya, karena emang lawan-lawannya lebih gila lagi. Ngeliat motor ini aja udah gila bener, apalagi lawan-lawannya, karena emang ada peserta-peserta yang dari Jakarta juga yang motornya lebih gila-gila lagi. Oke, kita lanjut. Ini paha remnya juga pasti sudah pakai titanium dan perintilan-perintilan titanium yang lainnya nih guys. Nah, ini ke sebelah sini sama juga velgnya pastinya pakai King Speed yang V2. Kemudian juga di sini bannya pakai Pirelli. Pirelli-nya ini ukuran 100/80 dan depan tadi 90/80 ya. Kemudian di sini kita lihat hagernya. Di sini hagernya sudah pakai punya Airblade yang versi terbaru juga ya. Ini hager Airblade yang baru. Kemudian di sini pakai cover reservoirnya titanium jaring, pakai P titanium juga sama. Semua sudah P titanium, sepertinya udah nggak ke ini lagi ya. Udah nggak ke IT Salaya lagi sekarang. Terus lagi lanjut di bagian knalpot. Bagian knalpot di sini pakai Leovins 4 Road. Oke guys, sepertinya sudah terdengar azan. Kita cut dulu, nanti kita lanjut lagi setelah azan. Oke, kita lanjut. Azannya baru aja selesai. Karena sudah mulai gelap, ini gue pakai flash ya guys, karena tinggal sedikit lagi juga part yang belum di review. Nah, ini di bagian knalpot tadi sudah gue sebutin, itu pakai Leovins 4 Road ya untuk Vario, dan leherannya juga sudah pakai P titanium. Terus lagi di bagian bracket knalpotnya, ini dia juga pakai P titanium. Ini seharusnya memang khusus ya,
seharusnya emang khusus untuk Vario yang pakai Leovins 4 Road. Karena emang bracketnya ini bisa sesuai banget tuh kalau misalnya kalian lihat ke bawah situ ya. Dan juga dipadukan dengan swing arm. Swing armnya apa tadi? Cok, swing armnya apa tadi? DT10. DT10 Vietnam. Nah, ini full CNC hitam ya. Kalau kalian bisa lihat, ini di sini kelihatannya kayak swing arm standar ya, tapi ini CNC aluminium, Cuk. Aluminium CNC gitu maksudnya. Ya, DT Vietnam, dan rata-rata memang partnya sudah jadi part Vietnam. Kemudian juga ini radiator sudah dirubah menggunakan BRD, tutup radiatornya juga, dan itu dia tuh kalau kalian mau ngintip ya bagian mesinnya, kurang lebih penampakannya seperti itu guys. Gokil ya. Tuh di situ juga ada wiring yang udah dirapihin lagi wiringnya. Jadi ini benar-benar detail, karena memang enak sih kalau motor baru mah ngerapihinnya jadi gampang gitu, lebih rapih juga. Wih, ini platnya juga pakai plat reflektif ya. Jadi ini menghindari etol kayaknya. Apa namanya? Etilang. Oke guys, jadi gitu aja untuk review si Vario 1 ini. Mudah-mudahan ini bisa naikin di channel yang baru ya, bisa naikin viewers yang baru. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat bodinya nih ya, kalau misalnya kena pantulan flash tuh dia ada goldnya gitu ya. Nah, tuh. Padahal ini pinknya kalau bisa bilang, ini gua bisa bilang pink kayak pink salem gitu, cuman dia pakai efek warna goldnya kayak gitu. Oke guys, jadi gitu aja. Oh ya, satu lagi. Ini joknya katanya ini pakai kulit Recaro ya. Jadi kombinasi antara kulit yang satin atau kulit apalah ini ya, sama dengan kanvas Recaro. Dan ini nggak boleh kena hujan sih harusnya, karena ini dia kayak bahan kain gitu deh. So guys, jadi gitu aja untuk review Vario 1 ini. Kalau kalian ada yang mau tanya-tanya, silahkan tulisin aja di kolom komentar ya guys. So guys, jadi gitu aja untuk video review gua kali ini. Buat kalian yang mau nanya-nanya soal Vario yang ada di belakang gua ini, silahkan tulisin aja di kolom komentar. Nanti gua akan coba bantu jawab buat pertanyaan yang kalian tulis di kolom komentar. So guys, jadi gitu aja untuk video gua kali ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe and peace.